Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif, lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk, kita song-song masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, Sobat AK Channel semua. Kalau kita melihat perkembangan arus mudik dan balik pada Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kali ini, kita bisa menyaksikan sebagian dari saudara-saudara kita sudah memanfaatkan hari liburnya dengan sebaik-baiknya, dan sebagian lagi sudah mulai melakukan perjalanan pulang atau balik ke daerah di mana mereka untuk mencari nafkah. Pada episode kali ini, saya ingin mengulas sedikit tentang perkembangan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa hari yang lalu, kita sempat dikejutkan oleh kebijakan dari KPK yang memberikan kemudahan atau fasilitas istimewa kepada mantan Menteri Agama Yakut Komas. Yakut, seperti kita ketahui, sedang disangkakan melakukan tindak korupsi dalam kasus pemberangkatan jemaah haji khusus pada tahun 2025. Tambahan kuota jemaah haji yang seharusnya sebagian besar diperuntukkan untuk haji reguler, namun melalui kebijakannya, Yakut mengubah peruntukan tersebut menjadi sebagian besar untuk jemaah haji khusus. Artinya, para calon jemaah haji khusus tersebut harus membayar harga yang lebih mahal dibandingkan dengan melakukan haji reguler. Yang menjadi persoalan, seperti diketahui bahwa antrian jemaah haji Indonesia sudah mencapai puluhan tahun, bahkan ada daerah yang mencapai 25 tahun. Nah, tambahan kuota haji tersebut dilakukan atau diberikan adalah untuk memangkas jumlah antrian supaya calon jemaah haji yang sudah mendaftar bahkan siap melunasi ongkos haji bisa berangkat lebih cepat. Dengan perubahan kuota yang kan untuk haji khusus, maka otomatis antrian jemaah haji reguler tidak terkurangi dengan signifikan. Nah, inilah persoalannya. Sesungguhnya persoalan perubahan kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Republik Indonesia itu sudah dilakukan penelitian oleh tim dari DPR RI yang membahas untuk menelisik apakah terdapat penyimpangan dalam perubahan kuota jemaah haji yang dilakukan. Namun seperti kita ketahui, Menteri Agama pada saat itu, Yakut, tidak hadir ketika diundang oleh panitia khusus DPR RI untuk membahas atau mempertanggungjawabkan perubahan kuota jemaah haji yang dilakukan. Sobat AK Channel semua, sungguh memang aneh karena pada saat Pansus bekerja, Menak Yakut justru tidak hadir dan disebutkan sedang melaksanakan tugas ke luar negeri. Dalam perjalanan sejarah pemerintahan, belum pernah terjadi seorang menteri sampai meninggalkan tanah air selama 1 bulan lebih dengan alasan ada tugas dari negara. Informasi yang beredar pada saat itu justru Presiden Jokowi yang meminta supaya Yakut tidak menghadiri Pansus DPR. Ini tentu menjadi tanda tanya besar. Oke, Sobat AK Channel semua, kita tidak membahas lagi masalah
latar belakang atau peristiwa yang sudah berlalu tersebut. Nah, perkembangan terakhir setelah Yakult ditahan oleh KPK, kemudian atas permintaan keluarga meminta supaya KPK mengizinkan Yakult untuk berlebaran di rumah. Sementara banyak tahanan KPK lain yang tetap harus merayakan Hari Raya Idul Fitri tahanan KPK. Kebijakan di KPK ini bocor setelah istri dari mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Noel memberikan informasi bahwa mantan Menak Yakult tidak ada di tahanan KPK pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Padahal KPK sudah memberikan kebijakan bahwa keluarga bisa mengunjungi tahanan KPK selama 3 jam pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Menurut Boyamin, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, kebijakan KPK yang seperti itu adalah kebijakan yang baru pertama kali dilakukan. Bahkan Boyamin menyebut bisa masuk rekor museum rekor dunia atau Indonesia. Karena kemudian itu menjadi perhatian publik dan tentu saja mendapat kritik luar biasa dari masyarakat dan beberapa pihak lainnya, akhirnya KPK kemudian membantar kembali Yakult ke tahanan KPK setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri di Keramat Jati. Ini sungguh aneh, tak kan? Kalau tidak ada sesuatu di balik pemberian keringanan dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri tersebut, tentu saja kita tidak mempercayainya. Sobat AK Channel semua, korupsi memang menjadi bagian. Kalau kanker adalah kanker yang sudah berada pada stadium yang kritis. Sebab itulah kenapa kemudian dibentuk KPK. Nah, belakangan ini sebenarnya kita cukup menaruh harapan ketika Kejaksaan Agung dengan begitu berani dan getol mengungkap kasus-kasus penyimpangan dalam berbagai bidang, khususnya di pertambangan, perkebunan, bahkan di pembukaan lahan yang diberikan oleh kementerian dan pemerintah daerah. Semoga atau tentu saja kita berharap kebijakan dari penegak hukum untuk membereskan penyimpangan yang sudah terjadi di Indonesia itu terus dilaksanakan dan menjadi bagian strategis dalam pembangunan nasional. Saya dan mungkin Sobat AK Channel semua tentu prihatin dengan kondisi atau keberanian para pejabat pemerintah, para pejabat negara masih melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyelewengan anggaran, bahkan yang sungguh-sungguh membuat kita miris melihatnya. Seperti kita ketahui, beberapa pejabat pemerintah pusat dan juga daerah berhasil ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan. Sebut saja Wali Kota Madiun, Bupati Pekalongan, Bupati Cilacap, Bupati Ponorogo, Bupati Bekasi, Bupati Lampung Tengah. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Juga Bupati Pati. Dan sebelumnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Noel ikut ditangkap dalam kasus pengurusan izin K3. Bahkan sebelumnya di Kementerian Tenaga Kerja berkaitan dengan izin tenaga kerja asing, beberapa pejabatnya juga ditangkap oleh KPK. Ini sungguh tentu saja memprihatinkan. Sampai kapan Indonesia akan bersih dari tindak pidana korupsi, penyelewengan kekuasaan, dan juga tindak-tindak pidana lain yang
merugikan keuangan negara, yang berarti juga merugikan masyarakat, yang seharusnya dana yang dikorupsi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di daerah masing-masing, sehingga dapat menumbuhkan perekonomian secara menyeluruh. Saya jadi teringat pernyataan Profesor Dr. Salim Said, pengamat politik, pengamat militer, dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Prof. Salim Said mengatakan, mereka para koruptor itu tidak takut terhadap Tuhan. Karena apa? Dalam sumpah jabatannya, setiap pejabat itu bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa dan berjanji tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melanggar undang, dan tidak juga menyalahgunakan kekuasaan. Kasus yang berhasil diungkap, bentuk penyelewengan memang ada yang bupati meminta kepada kepala dinas untuk menyetorkan atau memberikan uang dalam jumlah tertentu dalam kaitannya untuk kepentingan Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini kan tentu sangat memprihatinkan untuk kepentingan Hari Raya Idul Fitri. Padahal Idul Fitri adalah hari yang suci setelah umat Islam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, yang tidak lain adalah untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Sehingga dengan Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan, kita akan terlahir kembali menjadi makhluk yang bersih setidaknya dari dosa yang pernah kita lakukan. Ada cara lain juga yang dilakukan seorang bupati untuk mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek pembangunan di daerahnya, yakni dengan mendirikan beberapa perusahaan yang ternyata beberapa perusahaan ini dikelola oleh keluarganya. Nah, ini kan sama saja dengan masuk kantong kanan, keluar kantong kiri, masuk lagi kantong atas. Ini kan cara yang sungguh tidak terpuji. Ada pula pejabat daerah ketika sebuah proyek sedang direncanakan atau sedang diskusi dalam perencanaan, bahkan belum di atas kertas, sudah meminta fee terlebih dahulu sebesar 15%. Bahkan ada yang 30%. Yang tidak kalah menarik, ketika mengangkat seseorang menjadi pejabat di daerah, harus memberikan imbalan kepada bupati. Misalkan saja ada seorang bupati yang meminta setoran 0,5 miliar atau 500 juta dari seorang yang diangkat menjadi direktur utama sebuah rumah sakit. Lucunya lagi, sebenarnya sang bupati ini sudah menyadari kalau apa yang dilakukan menjadi incaran dari aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Karena beberapa hari sebelumnya Gubernur Riau tertangkap tangan dalam kasus penyalahgunaan wewenang oleh KPK. Entah karena kebutuhan atau apapun, kemudian sang bupati meminta kepada seorang perantara untuk tetap mencairkan dana dalam tanda kutip bagiannya sebesar 500 juta. Akibatnya, karena sudah menjadi target operasi, sang bupati pun terkena OTT. Saya kenal baik dengan bupati tersebut. Ini sungguh sebenarnya saya sangat sedih dan juga prihatin dengan peristiwa-peristiwa yang menyangkut pejabat pemerintah dan pejabat daerah. Karena sebagian dari mereka saya cukup mengenal baik, bahkan cukup bersahabat dan beberapa kali bertukar informasi melalui WhatsApp. Bahkan
satu orang wali kota, saya mengenal baik dengan orang tuanya karena orang tuanya dulu bersahabat dengan kakak saya. Saya kira harus ada efek jera supaya korupsi di Indonesia bisa diberantas atau minimal ditekan, sehingga hukuman kepada pelaku korupsi, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya bisa diusut tuntas dan juga sekaligus diberantas. Kalau kita melihat berapa kasus yang sudah secara hukum mendapatkan kekuatan hukum inkrah, sehingga tidak ada lagi upaya tingkatan hukum untuk meminta pengurangan atau pembebasan. Menurut saya, kita punya yang namanya lembaga permasyarakatan di Nusa Kambangan. Di sanalah pelaku-pelaku tindak pidana dalam kategori tingkat berat menjalani hukuman. Bahkan sebagian dari mereka harus menjalani hukuman seumur hidup dan juga atau hukuman mati. Para penegak hukum tentu saja tidak harus takut melanggar hak asasi manusia. Selama berdiri tegak di atas kepentingan hukum dan masyarakat dan pembangunan nasional, pasti akan mendapat dukungan dari masyarakat luas. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi rakyat, bagi pejabat publik, bagi politisi, bagi pengusaha, dan semuanya. Jangan sekali-sekali memberikan kesempatan atau peluang, bahkan mendorong terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sungguh memprihatinkan. Kita tentu tidak ingin masyarakat kita terus-menerus memaki, menghina pemimpin-pemimpin kita. Seperti kita ketahui, saat ini bahkan sampai sekarang seruan untuk menangkap mantan presiden ke-7 kita, Joko Widodo, untuk diadili masih berlangsung di tengah-tengah masyarakat kita. Kita tidak ingin seperti itu. Semoga kasus-kasus yang terjadi mampu membangunkan kesadaran kita untuk bertanggung jawab dan amanah atas jabatan yang sudah diberikan dan dikepercayakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu mengasihi dan memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.